pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti, tentu dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Dan pemirsa, kita akan membahas sebuah topik, yakni bijak dalam bermedia sosial. Pemirsa, tahukah Anda bahwa saat ini banyak sekali bermunculan platform-platform digital ya, seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Dan menurut data yang dihimpun oleh tim Dharma TV bahwa ternyata masyarakat Indonesia menggunakan waktunya bermedia sosial kurang lebih selama 3 jam 26 menit. Nah, kira-kira yang dibuka apa saja sih dan seperti apa sih peran media sosial dalam masyarakat ini? Kita telah bersama dengan Mbak Sarah Mawardi ya, selaku penggiat media sosial. Halo ya, Mbak Sarah. Halo Mbak Anti. Kabar sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat, tahes. Tahes selalu. Tadi datang dari kantor atau dari mana tadi Mbak Sarah ini? Kebetulan barusan ngopi gitu. Ngopi-ngopi cantik gitu. Ngopi cantik ya, habis itu langsung disempatkan ngobrol bareng. Iya, ya. Dan buru-buru tadi. Karena udah telat. Luar biasa ya. Oke, Mbak Sarah, tema kita hari ini ada bijak dalam bermedia sosial. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang bijak ini kan berarti kan sesuatu yang tepat dan sesuatu yang ditempatkan pada porsinya gitu. Nah, Mbak Anti, kalau kita perhatikan sekarang ini kan orang makin serem aja gitu kan menggunakan media sosial gitu kan. Jadi gini, kalau kan ada pameo yang bilang mulutmu harimaumu gitu kan. Betul. Jadi apapun yang keluar dari perkataan kita itu biasanya bisa berujung malapetaka kalau kita nggak hati-hati. Iya. Banyak orang masuk penjara, dituntut sekian miliar dan seterusnya karena perkataan dia gitu kan. Perkataannya kurang bisa dijaga, bisa menyinggung orang atau kemudian jadi mulutnya itu bisa menyebabkan malapetaka gitu. Dan di era ini itu sebenarnya bukan hanya mulut aja, tapi jempol gitu kan. Jempol gitu. Cek dulu jempolku aman dakwah aman kok. Jadi jempolmu tuh harimaumu gitu kan. Artinya bahwa dulu barangkali kita masih bebas dan berpikir bahwa ini liberal banget gitu kan dunia maya itu. Jadi kita sebebas-bebasnya aja gitu ngatain orang gitu. Bahkan seorang kepala negara itu gampang banget dibully gitu. Bahkan ada anak kecil yang dia bisa marah-marah sama gurunya, protes-protes, kenapa harus kasih PR kayak gini dan itu nggak terima. Marah-marah di wall Facebook gurunya kayak gitu, dan itu keberanian yang luar biasa gitu kan. Padahal kalau ketemu ya nggak berani kalau misalnya face to face. Diam ya. Nah, makin kesini saya pikir fenomena ini kan makin brutal karena tidak hanya seorang dua orang aja gitu yang melakukannya. Dan kalau misalnya kita ingat banyak sekali peristiwa-peristiwa di Indonesia itu yang bisa menghantarkan orang pergi ke penjara, dan dia bisa di penjara di situ ya karena status dia, gitu kan. Kemudian komentar dia gitu di status komentar orang, gitu ya, kayak kan gitu. Berarti masih terpantau juga ya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat ya dalam setahun terakhir ini juga banyak artis yang sudah mulai, ini siapa nih yang ngomong kayak gini, mulai ditangkap gitu kan. Karena kalau artis ini kan jadi sasaran bulian gitu kan. Jadi haters gitu kan. Bahkan muncul sekarang ada fenomena netizen maha benar kayak gitu. Dan mulai kapan itu? Jadi ada fenomena netizen maha benar itu. Jadi di 2020-an ke atas itu sudah mulai bergeser gitu ya. Jadi ketika masyarakat baru pertama kali mengenal internet, ini sebenarnya tidak setragis ini gitu. Jadi kita masih punya sopan santun lah gitu ketika berkomunikasi dengan orang di media sosial. Tetapi akhir-akhir ini seperti kayaknya sah-sah aja gitu membuli orang gitu. Nah, yang kita maksudkan dengan bijak itu adalah barangkali kita lupa bahwa sebenarnya media sosial itu kan merepresentasikan kita gitu Mbak Anti. Jadi ketika kita misalnya ngomong kasar atau apa, menyinggung orang, ya ini tidak hanya terjadi di media sosial aja, kemudian akan selesai di dunia nyata gitu. Tetapi ini kan terbawa. Jadi misalnya nih, saya bikin status gitu, nyindirnya Mbak Anti gitu kan. Saya nyindir bikin ini dan Mbak Anti ngerasa gitu, dan saya sebut nama gitu ya, sebut nama Mbak Anti. Jelas berarti ya, nyindirnya langsung sebut nama ya. Iya, terus ketika misalnya nanti kita ketemu, ini kan hubungan jadi nggak baik kayak gitu kan. Nah, betapa saya kok berani banget gitu ngata-ngatain Mbak Anti gitu kan. Nah, fenomena ini sekarang sudah mulai tidak bisa dikontrol, unkontrol lagi, dan bahkan
yang memprihatinkan itu adalah media sosial itu bisa dibuka oleh siapapun ya, anak-anak gitu kan. Yang seharusnya anak-anak itu harus mendapatkan pelajaran komunikasi yang baik. Edukasi. Tapi ketika dia melihat bahwa ini orang kok bebas banget ya kayak membuli orang gitu, ngatain binatang gitu, muncul ngumpat gitu, terus ngancam mau bunuh segala macam, kok bisa, kok boleh. Nah akhirnya ini masuk di generasi milenial ini, dan ini yang tidak bisa dikontrol, dan kayak apa ya. Jadi ketika pemerintah kemudian ada undang-undang ITE yang kemudian mengancam kita bahwa tidak boleh sembarangan gitu, baik itu unggah status, komentarin status, menyinggung orang, upload foto dan menyebar hoax itu sudah kena ancaman pidana. Dan menempatkan sesuatu pada postingnya itu yang kita anggap sebagai apa ya, bijak gitu dalam menggunakan media sosial. Oke, tadi Mbak Sarah mengatakan bahwa mulai muncul fenomena netizen maha benar itu kan sejak tahun 2020. Iya. Kenapa Gerakan kok luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba muncul adanya netizen maha benar? Kenapa kok nggak netizen maha jaya, maha apa? Kenapa? Maha benar. Karena saya nggak tahu bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu yang mayoritas itu dianggap benar gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya semuanya merah gitu, kita sendiri yang putih, maka anggapannya yang merah nih yang benar gitu. Sedangkan yang putih itu yang salah, karena putih ini jadi minoritas gitu. Padahal belum tentu begitu. Mungkin kita masih ingat kemarin beberapa bulan yang lalu ketika Putri Aryani mendapatkan Golden Buzzer gitu kan. Jadi ini bisa show of force kekuatan netizen Indonesia. Jadi akun Instagramnya Simon Cowell yang kasih dia Golden Buzzer itu kan awalnya masih 1,2 juta sekian gitu kan followernya, dan sebagai wujud terima kasih dia netizen itu seluruhnya itu akhirnya menjadi 49, sekian juta followersnya. Itu luar biasa. Dalam waktu berapa lama itu? Jadi hari ini Putri Aryani dapat Golden Buzzer, besoknya follower Simon itu sudah mulai ini. Nggak usah menunggu minggu followernya udah muncul segitu banyaknya ya. Iya, terus kemudian mungkin kita masih ingat ketika netizen, betapa kompaknya netizen Indonesia itu kemudian membentuk sebuah opini publik. Mungkin kita masih ingat dengan kasusnya. Iya kan. Awal-awalnya kan seolah-olah ini tidak bisa terungkap gitu kan, dan itu sudah hampir case close. Tapi dengan kekuatan netizen Indonesia ya terbongkar sampai ke akar-akarnya gitu kan, sampai dengan peristiwa yang kita saksikan bersama, siapa yang bersalah. Nah itu kan jasa dari para netizen dan saya juga tidak tahu apa gitu yang menginspirasi dan merasuki semua masyarakat netizen gitu ya. Begitu hebatnya dan begitu kuatnya gitu. Jadi kayak sesuatu yang viral di Indonesia itu cepat banget terjadi gitu. Padahal negara lain enggak. Jadi kayak misalnya begini, kita tuh hanya di Indonesia aja yang di Indonesia. Kita ini pengguna Twitter nomor 1 terbanyak di dunia, Indonesia, ya gitu. Kemudian pengguna YouTube terbanyak juga di Indonesia. Berarti di Indonesia itu YouTube, Twitter dan TikTok sekarang kan. TikTok. Ya, jadi saya juga nggak tahu apakah masyarakat Indonesia itu lebih banyak menggunakan waktunya di media sosial atau seperti apa gitu. Tapi memang menurut data terakhir itu kapasitas online orang Indonesia itu, kalau tadi Mbak Arti menyebutkan rata-rata per orang itu 2 jam, ya itu memang benar adanya. Sekarang penduduk kita itu berapa ratus juta gitu kan. Kalau masing-masing orang menggunakan waktu 2 jam ini sudah luar biasa banget gitu kan. Menemukan orang hilang, orang kecopetan atau apa itu udah gampang banget ya, tinggal share aja di media sosial, ada motor hilang, cepat ini. Oke. Ternyata memang di Indonesia itu adalah salah satu pengguna YouTube, Twitter, TikTok terbesar di dunia ya. Iya. Nah, kalau menurut pantauan dari Mbak Sarah sendiri sebagai penggiat media sosial yang sudah lama ya, Jakarta jadi penggiat media sosial pada awalnya dulu kan Friendster ya, kan udah mulai coba itu gitu ya. Ya masa-masa inilah pengen tahu gitu kan, Facebook kayak gitu. Udah lama sih, kalau internet mulai awal-awal tahun 99, ya ini sudah berapa puluh tahun, sudah lama banget. Berarti sudah berpuluhan tahun ya menjadi penggiat
media sosial ya. Biasanya kalau masyarakat Indonesia membuka YouTube dan Twitter dan TikTok tuh apa yang mereka dapatkan, dan mereka biasanya membuka apa sih? Jadi masyarakat ya, kalau masyarakat kita itu sebenarnya kepengennya mendapatkan hiburan gitu, entertain sebenarnya. Jadi awalnya itu adalah entertain, pengen lihat video kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya media sosial yang lainnya itu adalah keinginan mereka sebenarnya untuk connecting dengan orang lain gitu kan, connecting people gitu. Nah, sebenarnya keuntungannya adalah tadi itu segala sesuatu yang viral bisa cepat. Otomatis kalau berdagang juga cepat juga gitu kan, mempromosikan produk juga cepat gitu. Gak usah kemana-mana, bahkan buka toko online juga bisa gitu kan. Terus juga YouTube itu atau di mana? Di platform media sosial. Oke, platform media sosial. Nah, kalau tadi saya bilang kalau YouTube ini sebenarnya keinginan pertama itu adalah mendapatkan hiburan gitu kan. Sekarang kan ini bahkan konten TV itu ngambilnya dari YouTube kan, ada kan misalnya kayak Anda perlu tahu kayak gitu-gitu, sumbernya dari YouTube, ada tulisannya gitu kan. Nah, tapi nanti setelah produk dari TV diupload lagi ke YouTube gitu, jadi dari YouTube oleh YouTube kembali ke YouTube dong kayak gitu kan. Kenapa kok gitu ya? Bahkan sekarang itu orang kayak saya nih ya, kebetulan saya dulu juga pekerja TV gitu, 18 tahun saya di televisi. Saya malah nggak pernah lihat TV gitu. Lihatnya di mana? Di handphone, bahkan sampai sekarang gitu kan. Misalnya saya lagi edik sama salah satu sinetron gitu mungkin ya, salah satu serial lah di TV. Tapi saya nggak pernah lihat di TV-nya, saya lihatnya malah di YouTube gitu. Jadi sudah bisa mengalahkan itu, hiburan yang Jadi punya TV di rumah percuma dong? Percuma. Buat apa? Lihatnya di TV. Dalam hal ini kan lihatnya di TV. Tapi di-share di YouTube juga. Oke, saya juga mau tanya nih sekarang ke Pak Sar. Tadi kan Pak Sar mengatakan bahwa dari YouTube biasanya ngambil di TV ngambil di YouTube. Nah, kalau dari YouTube diambil oleh TV itu biasanya difilter dulu nggak hasil dari YouTube itu? Kebijaknya sih memang harus begitu, karena tidak semua konten ini sebenarnya yang kita harus hati-hati ya. Otomatis sekaligus kita mau mengingatkan lah kepada sesama konten kreator bahwa tidak semua source itu bisa diunduh seenak kita gitu. Kita bisa diklaim royalty gitu kan, apalagi kalau misalnya kita mengunduh satu source, misalnya scoring atau wallpaper atau hanya sekedar itu dimunculkan di platform lain yang sifatnya komersil, itu kita bisa kena klaim hak cipta. Kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar hati-hati, atau palingnya kita izin lah sama yang punya konten. Jadi bukan berarti sesuatu yang kemudian diunggah di internet ini bebas kita unduh gitu. Kalau kita kan pikirnya praktis aja ya, udah di internet kok berarti sudah bebas dipergunakan. Padahal tidak seperti itu. Jadi misalnya Mbak Anti nih punya konten, ini bikin konten kayak gini susah kan. Kemudian ada orang yang mengunduh misalnya cara ini gitu, tiba-tiba di-upload gitu di sosial media dia atau apa, dan dia mendapatkan sesuatu dari situ, dia dapat AdSense dan seterusnya. Kan rasanya kayak dicuri aja gitu. Iya, sedangkan yang punya itu nggak dapat apa-apa. Kayak gitu, itu bisa dituntut kayak gitu. Dan ini buat para kreator tuh milih gampangnya kan, ini sudah ada template gitu kan. Padahal template ini jual misalnya. Ini sudah ada template untuk bikin bumper misalnya, atau bikin teaser atau apa. Main unduh aja itu bisa dituntut. Dan ini saya pernah ngalamin itu. Bukan saya sih, tapi kru saya dulu pernah ngalamin itu. Jadi pada saat itu bikin apa lagi pada saat itu kan lagi ini kita ada mau launching film Darah Biru Arema. Itu film pendek atau apa dulu? Film bioskop yang Darah Biru Arema itu. Nah, pada saat itu kan sudah selesai produksi dan mereka memang footage sama scenes-nya tuh bagus banget gitu kan. Yang Arema tuh bawa bendera raksasa, Aremania itu kan bagus. Nah, pada saat itu kita mau bikin acara Aremania juga. Nah, kan butuh bumper tuh. Cari-cari source dong gitu kan. Cari di YouTube. Nah, itu ketemu footage itu bagus banget nih. Kita unduh lah gitu kan. Kita unduh dan itu hanya dipakai hanya sekian second aja gitu. Hanya untuk opening acara. Dan itu tidak melulu gambar dia itu. Tapi ketahuan dan kita
somasi. Waduh, ketahuan terus disomasi ketika Ya. itu ya. Oke, ini dibahasnya nanti dulu. Yes. Mau ada lewat tetap dalam program Acara Ngobrol Santai. Jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua masih bersama dengan Mbak Sarah Mawardi. Ya, Mbak Anji. Seperti orangnya bagaikan mawar. Ya. Oke, Mbak Sarah Mawardi. Tadi terakhir kita berbincang soal Klaim itu hak ya, cipta. klaim hak cipta ya. Akhirnya sampai disomasi. Iya, Tahun sampai berapa ketika itu? Darah Biru Arema tuh tahun berapa ya? Sudah 2000-an ya. Sudah di 2000-an. 2008. Iya, 2008 ya. Mhm. Jadi, ya udah langsung kita tuh ditelepon kayak gitu. Siapa yang nelfon waktu itu? Manajernya produser film atau apa ya. Oke. Gitu. Jadi dia tahu betul itu footage dia gitu. Karena jadi kita padahal ngambilnya tuh hanya sepersekian second dan terus mereka tahu gitu. Dan katanya kita nggak izin lah apalah gitu. Ya udahlah kita minta maaf kalau nggak gitu kan sudah di somasi berapa miliar itu ya. Oke, berarti waktu itu akhirnya disuruh mengganti. Iya, kita minta itu maaf ya? gitu, minta maaf dan itu kita take down video kita yang ngambil footage dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu biasanya kalau lebih praktis aja itu kayak misalnya gambar dari atas kayak drone gitu. Itu kan banyak tuh di YouTube ya. Jadi tinggal unduh aja terus jadi source. Itu aja kita disindir gitu. Oh ya, Contohnya waktu itu siapa sih yang jadi paling kelihatan? editor aku gitu kan pakai footage orang gitu. Nah, dia nggak langsung hubungi kita, tapi di kontennya itu dan kita tuh di tag, jadi dia sebutin station kita gitu. Sama Tolong di-tag ya, tolong ya lebih bijak lagi station ini gitu kan, jangan main ambil kayak gitu. Jadi mulai dari situ kemudian kita sangat berhati-hati untuk mengambil gambar, video. Waktu Mbak Sarah waktu masih jadi apa? Iya, pada saat itu saya masih produser ya, jadi memang ya bertanggung jawab untuk semua yang kita lakukan. Akhirnya setelah banyak sekali melewati masa-masa kayak begitu tuh, akhirnya apa yang Mbak Sarah lakukan? Dalam bermedsos ya. Jadi yang pertama memang kita harus sangat hati-hati banget ya, mau memposting, mengunduh gitu. Jadi jangan gampang mengunduh. Selain kita bisa kena royalti, klaim hak cipta, kita juga nggak tahu yang kita unduh ini aman apa enggak gitu. Karena kan ada tuh aplikasi yang ternyata bawaannya itu sebenarnya adalah virus. Kalau masih ingat aplikasi bawaannya virus itu cirinya kayak gimana sih kalau nah, itu virus itu dia yang hacker aja kadang-kadang nggak bisa mendeteksi bahwa ini aplikasi aman nih gitu kan. Tapi kan ada beberapa smartphone yang kemudian bertanya lagi ketika kita mau unduh aplikasi kan, bertanya lagi dia dan dia bilang ini tidak aman untuk handphone Anda, tetap lanjutkan unduh kan biasanya gitu. Nah, kayak misalnya contoh yang baru-baru ini terjadi, orang Malang yang dia itu menerima undangan tuh, tahu kan Mbak Ati ya? Menerima undangan terus PDF itu ya? Tapi ternyata filenya bukan file PDF tapi aplikasi kan. Dia klik di situ, tiba-tiba ya rekeningnya 1,2 M kalau nggak salah yang hilang. Ini hati-hati pemirsa ya, mungkin sedikit tips dari pemirsa biar nggak sampai kejadian kayak gitu. Berarti berangkat dari pengalaman itu gitu. Jangan main unduh sembarangan gitu. Jangan mengklik tautan apapun dari orang yang tidak kita kenal dan kita merasa nggak penting gitu kan. Kemudian mungkin kita sedikit bermain logika, ketika kita diberikan undangan, biasanya itu kan bentuknya JPEG atau PDF gitu, gambar gitu. Kan nggak mungkin kan nggak mungkin aplikasi atau mungkin video kayak gitu. Tetapi ketika aplikasi, kita perlu curiga di situ. Jadi itu, jangan asal ngeklik, jangan asal mengunduh gambar, mengunduh segala sesuatu yang di situ tidak ada tulisan free royalty. Karena itu justru akan menjerumuskan kita nanti. Kemudian yang kedua, jangan asal posting, apalagi kalau kita nggak nyadar, nggak tahu betul maksudnya kebenarannya. Jangan sampai kita terjebak menyampaikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, itu kan hoax ya, dan itu ada tuntutan pidananya. Jadi kayak gitu. Kemudian juga apalagi ya, itu tadi tata krama di bahasa itu juga harus dijaga.
jangan terlalu seenak udelnya gitu ngomongin Seenak orang. udel. Iya. Ngomong ya. Iya, mentang-mentang mungkin nggak kenal aja gitu kan, artis aja bercobaan aja dibully gitu. Jangan ini yang dientengin gitu. Oke. Kemudian setelah itu Mbak Sarah 18 tahun di TV ya, Iya. jadi produser ya. Setelah itu Mbak Sarah Posisi terakhir saya sebagai kapsa, Kepala Station. kepala stasiun waktu itu ya, waduh. 18 tahun pemirsa ini waktu yang Jadi bisa imagine enggak saya usianya bro. Oke. Nah, ketika mengalami hal seperti itu, kemudian kayak apa itu anak buahnya Mbak Sarah itu piye terus mereka wedi piye? Jadi berangkat dari situ kalau mau bikin teaser, mau bikin bumper atau mau bikin konten apapun ya harus ori gitu. Jadi ya karena mungkin enak aja gitu ya, sudah ada yang jadi gitu, tinggal unduh, terus tinggal remake aja, kasih titel selesai. Ya harus ori gitu ya, harus bikin sendiri. Jadi waktu itu yang sempat ditelepon sama produsernya orang luar tuh langsung akhirnya bikin lemes sendiri lah kita. Aduh gitu. Baru pertama kali ini dikomplain gitu. Kayak gitu. Dan malu juga kan gitu. Jadi seolah-olah pekerja kreatif kenapa harus ngambil punya orang kayak gitu. Malu. Oke. Nah, tapi apakah waktu itu juga sempat terdengar juga oleh kliennya Mbak Sarah yang dari enggak. Wirarema itu enggak sampai ya. Sampai. Oke. Jadi benar-benar harus berhati-hati ya Mbak Iya, Sarah ya. betul. Jadi sebenarnya media sosial itu kan kemudahan ya. Mudah untuk kita bisa kenalan sama orang, bisa komunikasi sama artis juga kan sekarang. Banyak tuh artis Bisa yang komunikasi sama artis. Iya kan, Tapi banyak artis yang live TikTok jualan apa gitu kan sudah bisa komunikasi. Tapi kan komunikasinya hanya lewat aja. Ya, jadi ini sebenarnya kemudahan atau mungkin bisa mengorganisir teman-teman kita yang sefrekuensi. Misalnya kayak Mas Jojong tadi itu suka dunia spiritual gitu kan, mengumpulkan grup orang-orang spiritual. Itu kan lebih gampang. Betul. Atau mungkin mencari bestie yang pernah hilang kayak gitu kan. Sekarang hampir semua orang punya Facebook, bahkan anak kecil, anak barusan lahir udah dibikinin Facebook, Instagram kayak gitu kan. Jangan-jangan anaknya Mbak Sarah juga dibikinkan Facebook juga dan Instagram ya? Mereka bikin sendiri ya. Tapi itu kan kemudahannya itu. Padahal sebenarnya begini Mbak Ati. Jadi bukan hanya itu sebenarnya, bukan hanya connecting people, tetapi bagaimana sekarang kita pintar-pintar mengakali teknologi ini bisa menghasilkan finansial gitu. Yang saya bilang bahwa sekarang ini bahkan penghasilan seorang afiliator itu lebih banyak daripada penghasilan pegawai atau mungkin aparatur sipil negara di golongan tertentu setiap bulannya. Cuma kalah penghasilannya dengan seorang afiliator. Ada seorang TikTok afiliator itu yang bahkan dengan menjadi TikTok afiliator itu dia bisa beli rumah, beli mobil, beli apapun yang dia inginkan. Bahkan dia bisa mengumrohkan teman-temannya kayak gitu-gitu. Teman-temannya diumrohkan? Sampai karena uang sudah nggak penting buat dia. Gampang banget ya. Itu afiliator TikTok. Itu afiliator TikTok salah satunya. Kemudian kalau kita bicara YouTuber terkaya itu dulu kan dipegang sama Atta Halilintar ya. Bahkan sehari dia bisa mencapai 2 digit, jadi 500 juta per hari. Dan sekarang hari ini yang buat kita 500 juta tuh besar banget ya. Itu mungkin penghasilan saya setahun kali gitu. Setahun mungkin ya 5 tahun tuh gimana? Kayak berapa puluh tahun lagi dapat segitu ya? Dia ini sehari gitu. Bahkan kalau sekarang sudah mungkin bukan hanya ratusan tapi sudah miliaran gitu. Bahwa banyak sekali youtuber yang sukses. Yang dari YouTube aja dia hanya posting, bikin konten, nggak ngapa-ngapain, cuannya ngalir terus gitu. Nah, artinya begini bahwa dia ini pintar gitu menggunakan media sosial gitu kan untuk kampanye dia, untuk social branding dia. Bahkan ketika orang mau nyalek gitu, udah nggak usah capek-capek untuk turun lapangan kan, memperkenalkan, ke Sarah loh nomor sekian coblos ya. Udah nggak begitu kan. Sekarang udah maunya dengan media sosial, bikin flyer aja, sebarkan di grup kayak gitu bahwa aku peduli pada perempuan, coblos saya nomor sekian misalnya. Itu kan sudah mulai dilakukan gitu. Jadi itu sudah mulai dilakukan ya untuk cara seperti itu. Sudah mulai dilakukan dan ini kan efektif banget. Terus juga
sekarang orang sudah bisa branding dirinya sendiri. Kalau dulu kan mau diwawancara TV itu harus ngantri dulu, kayak misalnya diwawancara sama Dapat TV kan harus ngantri dulu nih, harus tampil di televisi. Tapi sekarang tinggal dia nyalain handphonenya, kameranya, dia bisa live streaming di media sosialnya dan isi gitu. Ini luar biasa sekali ya di era digital ini ya. Oke, berarti ada nggak sih trik-trik dan caranya agar kita menjadi pintar bermedia sosial itu gimana sih? Iya, jadi selain tadi bisa menghasilkan sesuatu, karena gini, berarti ketika kita hanya bermain media sosial dan hanya menghabiskan kuota, ini kan kita rugi banget ya. Jadi kalau ditanya, kamu ngapain sih buka TikTok gitu? Hanya scroll aja melihat yang menarik gitu. Ini kita wasting sesuatu gitu. Jadi pakai data habis gitu kan, keuangan habis, waktu terbuang percuma gitu. Tetapi berbeda ketika kamu ngapain sih buka TikTok terus gitu. Ya karena saya jualan gitu. Karena saya mendapatkan income dari situ gitu. Karena memang kebetulan saya juga TikTok afiliator gitu. Jadi ya inilah kita tinggal tidur baring-baring sampai 2 digit, 3 digit berapa deh? Ya, alhamdulillah. Ya ini Mbak Sarah. Alhamdulillah. Oke, nanti seputar Mbak Sarah yang ternyata sekarang sudah menjadi TikTok afiliator juga itu nanti dulu ya. Pas dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa selain satu ini. Ya, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjati dan Mbak Sarah Mawardi ya. Udah ngopi tadi? Udah. Jadi sebelum dari sini saya udah ditraktir kopi gitu. Ditraktir ya? Di sini dikasih kopi sama. Waduh, luar biasa Pak Samsu ya. Oke. Ternyata saya juga kaget ini Mbak Sarah ya. Mbak Sarah juga ternyata seorang TikTok afiliator juga ya. Selain di TikTok, di mana lagi Mbak Sarah ini? Saya hanya di TikTok sebenarnya, karena pada saat itu kan tanggal tua, mau lebaran gitu kan. Oke, ya. Ada uang gitu kan. Aduh, THR masih lama gitu kan. Sedangkan kalau lebaran itu kan pengeluaran terbesar itu ya selain buat kue dan baju-baju dan seterusnya, banyak anak kecil-kecil yang memang harus dikasih gitu. Angpau ya. Angpau gitu ya. Belum keluar gitu, yang tunjangan yang harusnya keluar gitu kan, maklum ASN kan. Nah, pada saat itu kemudian saya buka TikTok gitu, saya melihat kisah-kisah sukses seorang afiliator, beneran nggak sih hanya mempromokan produk orang gitu. Akhirnya saya tertarik, iseng. Berawal dari iseng. Iya, pengen coba, dan sebenarnya harapan juga mudah-mudahan gitu kan dapat penghasilan sampingan gitu. Nah, saya coba buka di situ, ini ada misalnya bantu menjualkan sepatu gitu ya. Misalnya sepatunya tuh harganya 200.000, terus komisi kita kan 10%, 20.000 kan. Jadi kalau ada orang ngeklik beli sepatu itu yang harganya 200.000, itu kita mendapatkan 10%-nya, berarti 20.000 langsung. Saya ngebayangin tuh, kalau misalnya sehari aja ada orang 10 yang beli, saya udah dapat 200.000 sehari. Itu kalau di total dalam 1 bulan udah kayak gajinya ASN kan. Terus akhirnya saya harus menunggu akhir bulan. Akhirnya tuh saya coba bikin gitu. Saya pilih produk-produk yang komisinya itu nggak cuma 20.000, tapi saya ngambilnya yang 50.000-an ke atas gitu kan. Kayak gitu. Modal handphone doang. Jadi hanya akun TikTok aja kayak gitu. Tapi pada saat itu saya masih pesimis gitu. Masa iya sih bisa gitu kan. Ya udah, setiap hari tuh bikin kayak gitu. Hari yang kedua, hari ini posting gitu. Hari yang kedua besok saya lihat kok udah deh masuk 200.000. Senengnya pada saat itu. Jadi dapat penghasilan sehari 200.000 tuh senengnya minta ampun pada saat itu. Kan mau lebaran ya kan. Hari pertama, hari kedua ya. Itu sedangkan menjadi TikTok afiliator udah berapa lama nih Mbak? Ya itu mulai mau lebaran kemarin gitu. Terus saya bagi tuh sama teman-teman saya gitu kan. Coba begini-begini, karena saya lihat tuh hidup mereka tuh setiap hari ngeluh gitu kan. Ngeluh tapi buka. Ngeluh kenapa? Ngeluh karena nggak punya uang. Duit ya. Udah katanya nggak punya duit gitu, tapi buka media sosial tuh mereka buka terus, tuh saya perhatiin gitu aja. Terus akhirnya coba dong begini gitu, saya ajarin gitu. Saya ajarin, baru aja mereka posting begini-begini. Akhirnya udah dapet gitu. Sama jadi pengguna TikTok juga. Pengguna TikTok juga. Dan pada saat itu saking serakahnya saya akun TikTok saya buat jualan tuh nggak cuma satu gitu.
Tapi kemudian keteteran, jadi hanya satu itu yang hidup. Dan itu saya jadikan kadang-kadang itu malah bukan penghasilan sampingan, saya bikin utama karena lebih gede. Kayak gitu. Oke. Berarti di akun TikToknya Mbak Sarah ada berapa akun TikTok? Dulu cuma satu, terus buat afiliasi itu ada 5 gitu. Ada 5? Iya. 5 akun TikTok? Yes. Itu buat apa aja tuh? Satu jualan tas, dua jualan sepatu, terus jualan kosmetik, ada jualan herbal, jualan alat-alat rumah tangga gitu. Nah ternyata kalau alat-alat rumah tangga itu kan lumayan ya. Misalnya kita jualan handphone, hanya afiliasi handphone aja, itu komisinya bisa sampai 150.000, 100.000 satu handphone ya. Tapi jarang yang laku karena mungkin karena terlalu besar. Nah, yang cepat laku tuh tas gitu. Tas ya. Jadi meskipun sehari model-model apa nih yang dijual Mbak? tas apapun gitu. Tas apapun. Pokoknya tas apapun kalau saya lihat di situ afiliasinya. Iya. Jadi kalau saya lihat afiliasinya 30.000 ya udah saya iklanin gitu. Jadi kalau misalnya ya sehari itu minimal 200.000 itu yang paling sepi. Sepi kayak gitu. 200.000 paling sepi? Iya. Padahal dulu senang dapat 200.000. Oh iya, kalau sekarang 200.000 saya sedih. Aduh, cuma 200.000 sehari ini gitu. Jadi saya itu kalau misalnya buka TikTok, saya lihat hari ini yang beli berapa. Gitu. Jadi penghasilan saya sehari ini berapa kayak gitu. Dan tugas kita tuh hanya bikin konten aja sehari 3 konten gitu. Sehari minimal 3 konten ya. Dan produknya sudah ada, tinggal posting aja. Kayak gitu. Tas, sepatu. Kalau sepatu apa? Cewek cowok? Iya, sepatu cewek cowok gitu. Bahkan kalau misalnya sepatu apapun bisa difoto buat diafiliasi, saya afiliasiin gitu. Kalau ini sandal ini bisa nggak? Bisa, tapi di mana aja punya. Oke, kemudian kan ketika itu kan Mbak Sarah mencoba untuk berbagi pengalamannya Mbak Sarah ke teman-teman, bahkan mencoba mengajarkan ke teman-teman Mbak Sarah kan? Iya, betul. Apakah sekarang juga seramai akun TikToknya Mbak Sarah juga? Bad newsnya mereka tidak konsisten gitu, terus cepat putus asa. Kok nggak laku sih? Kok nggak laku 2-3 hari, 4 hari? Kok nggak laku sih kayak gitu? Akhirnya mereka tinggalkan gitu. Padahal kalau misalnya mereka konsisten terus sehari 3 konten, insya Allah itu menghasilkan kok kayak gitu. Berarti kuncinya untuk menjadi seorang afiliator TikTok ya itu kuncinya konsisten. Oke, kemudian ada lagi nggak? Kemudian kalau bisa jangan full plagiasi. Jadi scoringnya diganti, lagunya diganti. Oke, jadi jangan lagunya gitu. Terus pinter-pinter cari apa nih yang lagi viral gitu kan. Misalnya lagu sekarang yang viral itu kan Coba ini kan viral tuh. Nah kalau misalnya kita pakai scoring itu, ini produk kita jadi ikutan viral. Itu kelebihan TikTok. Dan misalnya begini, follower kita tuh hanya 4 orang misalnya. Tapi yang dilihat 4 orang itu kan tetangga sendiri ya. Suami sendiri, suami anak. Nah, keuntungan di TikTok kita masih tetap bisa jualan dengan follower hanya 4, itu masih bisa jualan karena untuk TikTok afiliasi itu sama TikTok tidak dilempar hanya kepada teman-teman kita sendiri. Kalau misalnya Facebook, Instagram itu kan hanya dilihat teman-teman kita tuh, yang follower kita. Tapi kalau TikTok enggak, dia memang dilempar di pasarnya. Jadi meskipun hanya followernya 3, yang lihat itu bisa sampai puluhan ribu. Kayak tadi tak kasih tahu produk yang FYP itu sudah 90, sekian ribu kan ya. Terus yang lihat di luar itu tuh siapa? Masyarakat TikTok yang nyekrol tuh ya. Oh, berarti udah muncul di beranda. Iya, brandingnya dia. Nah, itu yang disebut dengan FYP gitu kan. Jadi followernya hanya 10, yang lihat bisa sampai 100k, itu namanya FYP gitu. Dan semakin tinggi dilihat orang, semakin lakulah produk kita gitu ya. Semakin banyak cuan yang kita. Waduh, kalau contohnya kalau punyanya Mbak Sarah yang akunnya yang tas biasanya FYP-nya sampai berapa? Kalau per posting gitu? Yang lihat tuh bisa sampai 20.000 ya. 20.000. Padahal followernya berapa sih Mbak Sarah? Aduh, followernya cuma 300. Aduh, tapi kok bisa sampai ribuan begitu ya? Ya itu gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya produk kita sudah dilihat misalnya di atas 10.000 gitu. Jadi kita posting tuh. Postingnya misalnya sudah 2 bulan yang lalu, udah kita lupakan gitu. Tapi dia masih tetap laku gitu.
Tapi masih aja yang melihat ada, ya? masih. Emang kalau yang tayangan yang postingan lama masih bisa muncul di berandanya para pemirsa? Masih bisa. Jadi kalau afiliasi itu begitu. Jadi saya postingnya 2 bulan yang lalu tuh. Tas gitu ya. Nah, ketika saya cek, ini kok banyak pembelian yang masuk, ternyata tas itu yang diposting 2 bulan yang lalu. Gitu. Jadi kalau misalnya itu satu konten ya, kalau misalnya kita sudah punya 3.000 konten ya tinggal ngaliin aja. Kita tinggal tidur-tidur gitu. Pantesan Mbak Sarah tiap hari senyum-senyum aja, senyum ternyata itu ya caranya ya. Waduh. Ya baru kemarin aja. Sebelum lebaran ke sana nangis terus. Berarti memang itu adalah salah satu cara untuk menjadi pintar bermedia sosial, betul. yaitu bisa berpenghasilan dari itu ya. Oke. Iya. Selain di TikTok ini Mbak Sarah, apalagi ini? Karena saya adalah pekerja media, terus saya juga seorang konten kreator yang secara batin tuh punya tuntutan saya harus bikin sesuatu, nggak tahu itu foto atau apa. Ya saya aktifnya di IG ya, IG, karena saya suka sinematografi, ngedit kayak gitu saya suka, videografi saya suka. Jadi Instagram, tapi Instagram tidak untuk jualan, saya malu. Gitu. Saya malu itu kan, ya follower saya udah banyak, terus teman-teman saya semua tiba-tiba, salah kan, bakul. Dibakul tapi beda kan, bakulnya kan mewah. Iya, tapi saya malu kalau di Instagram gitu. Bahkan di Facebook aja saya malu sebenarnya gitu. Jadi yang di TikTok itu kan bukan nama saya juga. Gambarnya juga bukan gambar saya. Gambarnya orangnya mungkin ya. Gambar orang jinjing tas gitu. Tapi jangan-jangan teman-teman Facebooknya Mbak Farah atau teman-teman IG-nya Mbak Farah juga ada yang tahu TikToknya Mbak Sarah mungkin ya? Ada beberapa, ada yang enggak gitu. Jadi saya ada yang akun asli saya ada, tapi tidak untuk jualan. Nah kalau fake account-nya itu buat yang jualan. Jadi saya nyamar kayak gitu. Jadi ya ketahuan bakul. Oke, berarti kan Mbak Sarah kan akunnya yang untuk tas, sepatu, alat rumah tangga. Yang paling rame sering dilihat oleh masyarakat yang mana ini? Tas sama sepatu ya. Gitu. Karena saya suka tas, saya suka sepatu, jadi saya jualan 2 item itu. Karena lebih gampang melihat. Saya pikir kalau saya suka, orang lain pasti suka kayak gitu sih. Apalagi ini Mbak, kalau di TikTok itu kan tidak hanya afiliasi aja yang bisa mendapatkan cuan. Tapi ketika kita live jadi kayak misalnya kita lagi live TV nih ya misalnya, terus handphonenya Mbak Ati di TikToknya itu dibuka aja gitu, terus kita live juga di TikTok. Nah itu juga bisa menghasilkan cuan sih sebenarnya. Dan itu dolar. Itu dolar. Tapi Mbak Sarah tahu cara-caranya ya? Kebetulan karena aku seorang afiliator yang nggak pernah melakukan live, jadi hanya jualan produk aja. Temen aku nih nggak jualan Mbak. Jadi dia hanya suka apa semuanya diambil gambarnya, dibuat TikTok, apapun dibuat live gitu. Itu kemarin tuh dia nggak tahu kalau itu menghasilkan. Baru beberapa hari terus dia lihat $100 udah masuk. $100. Ini bahas cuannya nanti dulu, ditahan dulu ya. Tetap dalam program dalam program Majalah Ngobrol Santai. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Mbak Sarah Mawardi ya. Makin semangat ya di segmen terakhir ya. Masih. Apalagi bahas masalah cuan ya. Ini makin semangat ya. Oke, tadi kan Mbak Sarah bercerita temennya juga main TikTok juga, tapi lebih ke live ya. Iya. Itu juga bisa jadi penghasilan buat dia gitu kan. Jadi saya lihat gitu. Tak pikir dia bohong gitu. Kok 100, tak pikir $100.000. $100 gitu. Ya ping noe $100 udah berapa gitu kan. Di dolar kan $1 12.000 ya. Kali 100.000 itu udah berapa, dan aku lihat dia hanya beberapa kali live aja kayak gitu. Jadi ya luar biasa sekarang cari uang di internet. Bahkan kita bisa menjual jasa kita di internet juga bisa sekarang jasa bisa. Sekarang tuh banyak sekali platform yang menyediakan kayak apa, penyedia jasa, misalnya menerima jasa translate gitu. Translate bahasa. Menerima jasa buat transkripsi misalnya, atau menerima jasa bikin desain gitu, desain kartu nama, desain apa kayak gitu kan melalui media sosial tuh cepat banget gitu. Apalagi sekarang mau tahun politik ya. Jadi daripada cetak baliho gede-gede, udah mendingan melalui media sosial aja, itu lebih gampang.
Tapi Mbak Sarah selama melihat media sosial yang juga menjual jasa, bedanya dengan yang barang apa mereka dari perbendaharaan bahasanya itu kayak gimana? Kalau misalnya aku sebagai pengguna ya, dan juga misalnya aku pengen pengguna mereka, jasa mereka. Contohnya begini, ketika kita menggunakan jasa pengacara misalnya, ketika misalnya kita lagi ada sangkutan hukum ya, misalnya mau ketemu sama orangnya itu kan agak-agak gimana gitu ya, ngomong saya udah melakukan begini-begini kayak gitu, dan mendatangi pengacara itu juga perlu waktu, perlu biaya. Tetapi sekarang sudah banyak tuh jasa-jasa kayak pengacara online, tinggal klik aja kita sudah bisa berinteraksi, bisa chatting, bisa konsultasi kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan berarti itu kan lebih enak kayak gitu-gitu. Bahkan sekarang kayak lamaran pekerjaan juga online gitu. Bahkan iya kan, jadi kita nggak usah kemana-mana, tinggal buka handphone aja, mau pilih makanan seperti apa, itu kan lebih enak, nggak usah keluar malam-malam kayak gitu. Mager ya. Tiba-tiba paket, tiba-tiba paket gitu. Berarti Mbak Sarah juga apakah juga termasuk pengguna jasa online juga di? Iya. Pernah coba juga? Pengguna jasa online jasa. Kalau saya buka jasa iya, kalau saya menggunakan jasa orang lain, iya pernah. Jadi karena saya harus buru-buru kayak bikin proposal harus buru-buru, gitu saya menggunakan jasa online gitu. Jadi ya jangan ya. Jangan ini. Ketahuan dosennya. Zaman saya belum online, belum pernah ada kayak gitu. Bahkan jasa kayak biro jodoh gitu ada gitu kan. Waduh, lebih gampang. Kan ada tuh yang betul kan banyak. Ini museum dia tahu kan ya. Saya tahu. Jangan pengguna juga. Juga ya, kas nomor juga. Oke. Nah, berarti kan pada akhirnya sekarang Mbak Sarah mengetahui bahwa ternyata besar sekali pengaruh media sosial. Iya, betul. Bagi Mbak Sarah juga buat masyarakat. Mungkin untuk masyarakat yang sekiranya itu mereka belum tahu sih manfaatnya media sosial itu apa sih, bisa diinfokan ke pemirsa nggak gimana? Iya, akan mereka tahu gitu. Jadi Mbak Anti, di era sekarang kita nggak mungkin menghindari media sosial, ya kan? Karena memang eranya di situ. Bahkan ketika kita menghindari media sosial, seolah-olah kita jadi buta informasi gitu kan? Karena mau nunggu koran masih besok, ya kan? Terus nggak lihat TV, iya kalau berita, kalau sinetron misalnya kan. Terus kalau nggak ke media sosial, kemana lagi gitu? Maksudnya ke internet, kemana lagi? Misalnya tiba-tiba nih kita dengar Sarinah Plaza kebakaran gitu. Yang kita lakukan bukan switch on radio atau melihat di TV gitu kan. Tapi biasanya kita buka dengan handphone kita sosial, gitu kan, dan sudah gitu kan. Atau misalnya kita tersesat di mana gitu, terus pasti yang jujukannya adalah GPS. Meskipun kadang-kadang itu nggak real juga gitu, karena saya sering dinyasarkan oleh betul. Saya juga nggak tahu nih, katanya pinter gitu kan, tahu segalanya, tapi ya ternyata menyesatkan gitu. Tahu-tahu disesatkan di tengah hutan, di sawah. Iya, tentu kuburan kayak gitu kan. Tapi anyway, apapun yang kita butuhkan sekarang ada dalam genggaman, dan itu kita nggak bisa menghindari. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah sebijak-bijaknya kita untuk memfilterisasi gitu kan. Jangan sampai kita juga terjebak dengan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Nah, caranya mengetahui bahwa itu hoax atau tidak itu gimana sih? Menurut saya begini, jadi kalau kawan-kawan dapat broadcast apapun itu, jangan kembali di broadcast ke orang lain gitu. Jadi cukuplah ada di kita sendiri gitu kan. Disimpan dulu. Disimpan, karena kita nggak tahu loh kebenaran atau enggaknya gitu. Kalau itu berita bohong dan kita turut menyebarkan itu, kita juga kena. Dapatnya dari mana nih? Dari sini, dari Sarah dari mana? Dari Anti, dari Mas Kameramen gitu. Mas Kameramen dari Pak Samsul, Pak Samsul kena, dan kita semua kena gitu kan. Jadi ini selalu, dan jangan membangun sebuah dosa berantai. Media sosial kan bisa dosa berantai gitu kan. Jangan ngajak maksudnya, jangan ngajak gitu. Iya, jadi sebenarnya antara dampak positif dan dampak negatif, saya pikir semua porsinya sama kan di dunia ini, hitam, merah, kuning dan sebagainya itu kan sama. Sekarang tinggal pinter-pinternya kita dimanfaatkan sama kecanggihan teknologi ini, atau justru sebaliknya kita yang memanfaatkan gitu. Jadi jadikan media sosial ini sebagai sesuatu yang bisa memudahkan hidup kita gitu, easy living. Jangan sampai kita diperbudak. Karena saya punya tuh temen gitu,
ya rumahnya di sini, setiap hari itu posting. Bahkan bawah saya itu isinya Pak Samsu semua. Oh, oke. Ya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih jadi terkenal gitu. Dan jadi update gitu orangnya lagi sama siapa, foto sama siapa, terus saya heran. Hari ini foto sama si A, besok foto sama si B, ini populer banget. Tapi nggak apa-apa juga sih. Efeknya adalah beliau makin populer di Kota Batu karena sering muncul di bawah saya itu ada 4-5 foto beliau. Satu Nanti ya. saya scroll lagi, beliau lagi. Tapi ya oke. Nggak apa-apa ya. Oke. Berarti, tapi Mbak Sarah pernah nggak sih mendapatkan informasi soal berita hoax yang mungkin nyaris Mbak Sarah itu forward ke teman-teman? Pernah nggak sih? Karena saya juga seorang jurnalis ya, saya berangkatnya bekerja di TV kan awalnya jadi jurnalis. Sebelumnya saya menjadi jurnalis radio dulu, reporter radio dulu. Jadi kalau masalah untuk sebar-sebar informasi mungkin saya tidak. Tapi untuk korban iya. Artinya saya bukan korban hoax. Jadi pada saat itu saya cerita sedikit. Jadi pada saat itu saya punya keponakan. Kemudian dia tunarungu gitu kan, dia tunarungu, dia jalan tuh di rel kereta api. Nah karena dia tunarungu dia nggak tahu ada kereta api mau lewat kan, orang-orang tuh udah mau kereta api, tapi karena dia tunarungu dia nggak tahu, akhirnya ya udah dia tewas terlindas. Dengan ya kita bisa imagine lah kalau kayak gitu dan mana-mana. Nah saya nggak tahu ini sosiologi masyarakat Indonesia itu melihat kayak gitu bukannya ditolong, bukannya empati, tapi mereka berlomba-lomba memfoto itu, dan itu udah kelihatan sudah kondisi keponakan saya itu seperti apa, diupload di media sosial tanpa di blur gitu. Kan tidak boleh kan, dan itu viral kan, itu viral dan yang sangat saya sayangkan, jadi tante saya tuh om saya tuh melihat anaknya gitu. Dan itu polisi belum datang ke rumah loh. Nah, itu kemudian melahirkan traumatik yang sangat panjang. Bahkan pada saat itu saya berusaha untuk bikin campaign bahwa stop mengupload gambar-gambar vulgar gitu, disturbing picture. Buat kita mungkin nggak ada efek ya. Betul. Dan kita hanya bisa mungkin harapannya adalah saya adalah netizen pertama nih yang upload ini kayak gitu. Padahal mereka nggak berpikir bahwa luka ini nggak akan bisa hilang gitu. Jadi sampai hari ini om saya itu trauma gitu. Jadi dia melihat sorenya matanya di mana gitu. Kan mungkin kan mereka kan kurang bisa memikirkan nanti perasaan keluarga itu gimana kalau di foto begitu kemudian diupload begitu. Iya. Jadi ini kan dia meninggal udah lama ya. Jadi 4 tahun yang lalu. Makanya saya ngomong kayak gini tegar udah 4 tahun ini. Tapi om saya enggak. Jadi masih ingat gitu bayangan dia bagaimana anaknya mati mengenaskan di situ. Saya sampai ngomong tuh di wall, tolong dihapus gitu. Anda nggak bisa ngebayangin gimana korban gitu. Nggak bisa makan, nggak tega kan. Dan ini sudah berlalu sudah sekian tahun dan di mana gitu nuraninya gitu. Ya di blur wajahnya gitu kan. Ya gitulah. Jadi bisa jangan ikut-ikutan lah. Gitu. Nah Mbak Sarah melihat yang hal sedemikian rupa sarannya untuk pemirsa dan TV gimana? Iya, jadi gitu, menurut saya segala sesuatu itu kan dilakukan dari hati gitu kan. Ada jiwa yang menyertai gitu. Even kita bicara gitu kan tidak boleh sekedar ngomong gitu kan. Nah, karena ini bahasanya adalah teks. Ketika kita mengetik sesuatu, dipikir dulu. Jangan-jangan nih kata-katanya bisa nyakitin orang yang kita nggak sadar. Berapa banyak dosa yang sudah kita undang gitu. Jangan mengupload, apalagi kecelakaan ya, sesuatu sembarangan. Kasian gitu. Jadi ya, prinsipnya kalau kita nggak mau digituin, jangan gituin. Iya, betul. Harapan ke depan Mbak Sarah untuk pemirsa yang di rumah dan untuk netizen. Iya, netizen yang budiman. Anda tahu kan betapa kekuatan kita tuh luar biasa. Karena ketika kita di posisi pengguna media sosial, kita juga netizen kan. Gitu. Jadi netizen 1, netizen 2. Saya pikir prestasi yang luar biasa itu adalah berhasil mengangkat Putri Aryani salah satunya. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, atau menemukan anak hilang, barang hilang. Ini tetap kita pertahankan, cuman sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi untuk mengeluarkan statement apapun di media sosial karena bisa menyakiti orang dan berakibat celaka buat kita gitu. Mungkin ada pesan-pesan saling penutupan?
Ya, mungkin gitu aja. Salam netizen Indonesia. Waduh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you, Mbak Anti. Mudah-mudahan Sudah diundang sukses ke sini. selalu. Thank you. Semoga makin banyak cuannya. Amin, ya, dari amin. Mbak Anti TikTok juga ya. kayaknya perlu jadi afiliasi. Aduh, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, akhir kata saya Anti dan kerabat petugas mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.